Selamat bertemu kembali, mahasiswa semua, dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi pertemuan ke-11 dan juga 12 dengan judul Konsep Ketahanan Nasional. Saya berharap sekali bahwa kalian bisa mendengar ya dan memperhatikan dengan seksama setiap slide yang ada sehingga kita bersama-sama bisa belajar dan pada akhirnya kita mengerti apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional dan juga apa hubungannya dengan negara kita Indonesia. Baik, kita perlu terlebih dahulu memahami konsep ketahanan nasional ya. Istilah ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia dan baru dikenal sejak awal tahun 1960-an dan kemudian semakin populer sejak setelah tahun 1965. Terutama pasca tragedi G30 SPKI ya, atau yang kita kenal sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia ya, tahun 1965 dan setelah berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, jadi ini adalah lembaga yang pada saat itu didirikan ya, yang sampai saat ini masih eksis, di mana lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan kampanye atau edukasi tentang bagaimana kita memiliki semangat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Selanjutnya, lembaga ini atau Lemhanas yang semakin mempopulerkan istilah ketahanan nasional serta menyempurnakan baik rumusan dari konsep ini begitu juga pada substansi ya, substansi atau dasar-dasar pentingnya konsep ini dan penerapannya dalam kehidupan bernegara ya. Nah, saya jelaskan lagi di sini bahwa ternyata dalam pemahaman asing, artinya dalam konteks global, istilah ketahanan nasional itu sebenarnya juga dimiliki ya oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara yang besar yang maju ya. Mereka menggunakan istilah national power atau kekuatan nasional. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan konsep ini untuk menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki sebagai sebuah negara. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama mengapa sih Indonesia tidak menggunakan istilah national power juga yang dianut oleh negara-negara yang lain. Kenapa Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional? Nah, mari kita lihat dulu sebuah pendahuluan ya. Nah, hal ini sebagaimana dipopulerkan oleh seorang pakar politik yang bernama Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations. Ya. Di dalam bukunya itu, Morgenthau menjelaskan tentang apa yang disebutnya dengan istilah the elements of national power atau elemen-elemen yang ada dalam sebuah kekuatan nasional yang bermakna beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Nah, jadi sebuah negara yang menganut istilah national power atau kekuatan nasional itu harus memenuhi beberapa syarat-syarat atau yang disebut oleh Hans Morgenthau sebagai elemen-elemen ya. Nah, kita lihat ya, apa yang menjadi syarat dari sebuah negara yang harus dipenuhi supaya dia bisa dikatakan sebagai negara yang kuat. Mari kita lihat sama-sama. Nah, misalnya ini saya kasih contoh ya. Di sini ada negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Nah, Hans Morgenthau katakan, sebuah negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang kuat kalau dia memenuhi beberapa unsur-unsur atau syarat-syarat khusus, ya. Syarat-syarat itu diantaranya yang pertama. Ini kita contohkan untuk Indonesia ya. Misalnya wilayah yang luas, ya. Baik, mungkin untuk dari segi syarat ini Indonesia memiliki wilayah yang luas ya. Baik itu wilayah darat dan juga wilayah laut yang begitu luas. Oke, untuk syarat pertama Indonesia bisa masuk hitungan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang besar. Ini juga kita bisa pastikan bahwa Indonesia memenuhi. Karena apa? Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal memiliki
begitu banyak sumber daya alam yang melimpah ya. Baik, untuk syarat yang kedua bisa. Artinya Indonesia bisa disebut sebagai negara yang kuat. Tapi tunggu dulu ya, kita lihat syarat yang berikutnya ya. Syarat yang berikutnya adalah kapasitas industri. Nah, ini mulai kita mempertanyakan. Kenapa? Karena ternyata Indonesia itu belumlah dikatakan sebagai negara yang memiliki kapasitas industri yang besar. Mengapa demikian? Karena kita merupakan negara yang masih membutuhkan hasil-hasil produksi industri yang kita impor dari luar, ya, misalnya dari luar negeri. Sehingga kebanyakan alat-alat perkakas-perkakas kehidupan yang kita pakai itu kebanyakan masih kita impor dari luar ya. Contohnya apa? Banyak ya. Contohnya bahan mentah untuk memproduksi sesuatu ya. Itu biasanya kita tidak produksi di dalam negeri karena kita belum punya alatnya, sumber dayanya sehingga kita masih datang. Meskipun Indonesia juga sudah bisa atau sanggup untuk bisa memproduksi barang-barang industri untuk kebutuhan negaranya, tetapi untuk segi yang dalam skala yang besar, Indonesia sebenarnya belum ya, belum bisa dikatakan memiliki kapasitas industri yang besar. Ya, dari sini kita lihat mulai sedikit apa namanya syarat-syarat itu mulai tidak bisa terpenuhi ya. Nah, kemudian yang keempat ini apalagi ya? Yang keempat adalah penguasaan teknologi. Nah, kalau kita lihat negara kita dari segi penguasaan teknologi itu masih jauh ya dari negara-negara yang maju ya. Itu terbukti kita bisa melihat ya banyak sekali alat-alat elektronik, alat-alat teknologi yang kita gunakan itu masih merupakan produk-produk dari luar, merek-merek dari luar ya. Misalnya alat-alat elektronik yang kita pakai setiap hari ya, misalnya yang di rumah merek kulkas saja, misalnya Samsung ya, itu adalah merek dari luar negeri ya, dari Korea Selatan ya. Kemudian seperti merek-merek TV ya, alat-alat perkakas yang kita gunakan itu kebanyakan itu merupakan produk-produk dari luar negeri. Bahkan eh, HP yang kita gunakan ya, laptop yang kita gunakan ini merupakan produk-produk yang merupakan barang-barang buatan luar negeri semua. Nah, jadi kalau dari segi penguasaan teknologi Indonesia belum masuk hitungan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapsiagaan militer ya, kesiapsiagaan militer ya. Kalau kita melihat dari military index ya, situs military index itu Indonesia masuk di peringkat yang jauh di bawah ya dari segi kesiapsiagaan militer ya. Karena apa? Karena kita merupakan negara yang memang tidak begitu menganggarkan eh, anggaran militer yang cukup besar ya bagi negara kita. Kemudian kita lihat lagi syarat yang keenam yaitu kepemimpinan yang efektif ya. Kalau kita perhatikan dinamika kepemimpinan di negara kita ya kadangkala kita mengerutkan dahi. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali kita punya pemimpin-pemimpin negara ya. Sorry, pemimpin negara kan cuma satu ya. Kita punya pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini, baik itu pemimpin daerah ya, pemimpin di wilayah-wilayah, di lembaga-lembaga itu ada yang kehilangan kepercayaan masyarakat karena apa? Mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, jadi kalau bilang kepemimpinan yang efektif di negara kita itu belum memenuhi syarat. Apalagi yang terakhir ya, kualitas dan kuantitas angkatan perang. Nah, kualitas dan kuantitas angkatan perang negara kita itu tidak masuk hitungan juga. Karena apa? Negara kita merupakan negara yang belum bisa dikatakan kuat dari segi kualitas dan kuantitas angkatan perang. Nah, terus pertanyaan besarnya adalah, kalau demikian berarti negara Indonesia tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai negara yang memiliki kekuatan nasional. Ya, memang benar. Negara kita belum bisa dikatakan sebagai negara yang punya national power ya. Oleh sebab itulah Indonesia itu lebih cocok dikatakan negara yang menganut paham ini, national survive ya, ketahanan nasional. Kita lihat slide selanjutnya. Kenapa bangsa Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional ya? Kenapa tidak mengadopsi istilah kekuatan nasional saja?
yang terlebih duluan populer, ya, karena istilah ketahanan nasional dipandang lebih sesuai dengan dinamika perjuangan bangsa Indonesia yang selama berabad-abad lamanya berhasil mempertahankan kelangsungan hidup atau survivalnya sebagai sebuah bangsa, ya. Dimaksud dengan dinamika perjuangan bangsa Indonesia adalah dinamika pasang surut perjuangan bangsa Indonesia sejak masa pra-kolonial, dalam era kolonial, era Orde Lama, Orde Baru, reformasi, bahkan hingga saat ini. Ketika negara kita sudah sangat kuat dengan demokrasi, tapi ternyata sampai saat ini negara kita masih terus berjuang, bertahan, ya, menghadapi setiap ancaman-ancaman yang datang ke negara kita. Nah, jadi ini alasannya. Kenapa Indonesia tidak menggunakan istilah kekuatan nasional dan lebih menggunakan istilah ketahanan nasional? Karena istilah ketahanan nasional itu lebih sesuai dengan dinamika sejarah perjuangan bangsa. Kapan perjuangannya? Ya ternyata sejak masa prakolonial, bahkan di era kolonial, ya. Prakolonial ini artinya sebelum para penjajah itu datang, ketika negara kita masih berupa negara Nusantara, ya, belum berbentuk negara, kita masih merupakan kerajaan-kerajaan, itu sudah ada perjuangan di sana. Bahkan ketika penjajah datang, Indonesia merdeka, era Orde Lama, baru, bahkan reformasi tahun 98 sampai saat ini, kita masih terus berjuang sebagai suatu negara, ya. Nah, pada sisi yang lain, perjuangan bangsa Indonesia yang paling berat adalah pada masa Orde Lama, yang hampir saja membuat NKRI menjadi bubar sebagaimana diperkirakan sebagian pengamat asing. Nah, kalian tahu tidak bahwa ternyata ada prediksi atau ada ramalan dari para pengamat asing ketika Indonesia itu merdeka. Mereka katakan begini, Indonesia itu pasti tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negara yang begitu beragam, yang sangat majemuk, yang sangat multikultur, ya, memiliki berapa, ya, agama yang diakui, suku bangsa yang begitu berbeda, beragam. Nah, jadi ada semacam apa ya, prediksi atau ramalan bahwa Indonesia itu pasti tidak akan bertahan. Mereka prediksinya gini, paling 1 atau 2 dekade Indonesia itu pasti akan hancur. Hancur dalam arti terpecah belah, ya. Mirip seperti negara Eropa yang dulu merupakan satu daratan, ya, satu kerajaan besar, tapi terpecah belah menjadi banyak negara. Nah, mereka prediksi 10 tahun, 20 tahun pasti akan ada perpecahan di negara kita, ya. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata analisis para pengamat asing tersebut meleset, ya. Terbukti bangsa Indonesia berhasil melalui tantangan berat tersebut dengan selamat. Kenapa kita bisa bertahan dan kita bisa berjuang sampai titik darah terakhir, ya? Bahkan sampai saat ini, detik ini, Indonesia masih merupakan negara yang utuh, negara kesatuan yang utuh, ya. Karena apa? Karena kita memiliki perjanjian, konsensus dalam Pancasila. Kita memiliki sumpah bersama dalam nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi hingga saat ini. Inilah nilai kebersamaan, solidaritas kita sebagai sebuah bangsa, di mana kita memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Kita sama-sama dijajah, kita sama-sama berjuang, dan inilah yang menjadi kekuatan kita bertahan hingga saat ini. Nah, kekuatan bertahan itulah yang sangat memaknai arti konsep ketahanan nasional yang saat ini kita gunakan di negara kita, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bangsa Indonesia sampai saat ini tetap eksis dan survive, ya. Jawabannya jelas bukan karena bangsa Indonesia kuat. Kalau mau bilang kuat, negara kita sebenarnya tidak kuat. Coba kalian ingat, ya, ketika eh, para pahlawan itu berperang melawan penjajah. Misalnya Belanda, ya. Misalnya Portugis, ya. Misalnya Jepang. Mereka itu menggunakan senjata, sementara para pejuang kita itu kebanyakan menggunakan alat-alat tradisional, ya kan? Menggunakan celurit, ya, menggunakan parang, menggunakan bambu runcing, ya, untuk berperang. Nah, jadi kalau mau bilang kuat sebenarnya bukan kuat, tapi karena kita memiliki sebuah ketahanan sebagai sebuah bangsa, ada semangat pertahanan yang kita miliki. Nah, jadi dalam kata tahan itu ada beberapa arti, ya, bisa tahan penderitaan, tabah, kuat,
atau dapat menguasai diri dan tidak mengenal menyerah. Nah, kita lihat gambar ini sebenarnya bisa mewakili ya istilah kekuatan dan istilah ketahanan. Kalau kalian cermati karakter dari ini hewan singa ya. Singa itu dijuluki sebagai raja hutan. Kenapa? Karena memiliki badan yang besar, muka yang sangar, suara yang besar, dan memiliki kekuatan yang besar pada otot-ototnya. Tetapi kalau kita cermati lebih seksama, ternyata singa ini memiliki satu kekurangan ya. Kekurangan yaitu dia memiliki nyali yang lemah ketika dia putus asa. Nah, putus asa seperti apa? Kalau kalian suka nonton National Geography ya, itu biasanya tentang dunia hewan-hewan itu. Singa ini kalau bertarung ya, dan ada perlawanan yang besar dari dia punya mangsa, misalnya kerbau ya. Apalagi ketika dia berjuang seorang diri, itu singa itu akan mengalami yang namanya apa namanya down ya. Dia memiliki sikap sifat down, dia menyerah ya, dan nyalinya itu hilang untuk mau memangsa buruannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki semangat bertahan yang besar. Mengapa demikian ya? Karena singa itu hanya sekedar mengandalkan kekuatannya. Ketika kekuatannya itu diuji dan dia merasa dia lemah, dia akan mundur ya dan dia tidak mau melawan. Nah, berbeda sekali dengan hewan yang satu ini, hewan elang atau burung raja wali yang sering kali kita kenal ya. Raja wali itu terkenal sekali dengan nyali yang begitu besar. Ketika dia di udara, dia sudah tahu ya mangsanya dari jarak. Dia sudah memprediksi dan juga sudah mengakurasi mangsanya dari jarak ratusan meter bahkan berapa kilometer di atas udara. Dan mangsa dari burung ini biasanya bukan hanya sekedar kelinci, ya, ayam, tapi kalau kita perhatikan yang dia buru itu adalah hewan yang tubuhnya lebih besar, 2-3 kali lipat daripada badannya. Bahkan berapa kali kita lihat elang itu menyerang dan memangsa kambing gunung ya. Anak kambing lah, kalau kambing yang besar kayak mungkin tidak ya karena keberatan ya. Dan dia tidak pernah menyerah ketika dia mencengkram mangsanya dia akan terus menggenggam. Bahkan sampai bulu-bulunya rontok dia tidak melepaskan itu, ya. Sampai nanti mangsanya kelelahan dan mati, lalu dia akan pelan-pelan mulai mencabik-cabik daging dari mangsanya dan dia akan simpankan itu dan akan dia bawa untuk memberi makan anak-anaknya di sarang. Nah, kalau kita perhatikan ternyata kekuatan itu adalah sebuah makna di mana yang ditonjolkan itu adalah kekuatan fisik, ya. Sementara ketahanan, semangat itu adalah kekuatan dari segi pikiran, nyali, mental, ya. Dan ini adalah dua contoh yang menarik untuk kita gambarkan dalam konsep ketahanan nasional ini, ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini ada perbandingan ciri-ciri, tapi ini tidak tidak pasti ya. Artinya ini hanya kecenderungan saja. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah ketahanan nasional memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional yang perbedaannya dapat dijelaskan. Nah, ini kecenderungan. Biasanya negara-negara yang memamerkan atau menonjolkan kekuatannya yang besar ya, itu dari segi totalitas itu biasanya hanya sekedar menonjolkan kekuatan fisik, angkatan perang, fasilitas perang ya, kehebatan teknologi ya, dan juga kecerdasan abstrak ini bicara soal kecerdasan, kepintaran. Tetapi tidak termasuk kekuatan spiritual. Nah, benar ya, mayoritas negara-negara yang besar, yang maju itu mereka tidak begitu menekankan nilai-nilai spiritual dalam negaranya, ya. Tetapi untuk ketahanan nasional, totalitasnya adalah gabungan dari kekuatan fisik, kekuatan pikiran, dan juga spiritual, ya. Dan kalau kita perhatikan yang kedua ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan. Nah, national power ini biasanya dimiliki oleh negara-negara besar hanya untuk memelihara, menjamin keamanan dari negaranya supaya tidak ada ancaman ya. Kalau kita perhatikan, iya betul ya ciri-ciri negara-negara maju itu macam Amerika ya, membangun kekuatan besar ya supaya apa? Supaya tidak terancam dari negara-negara yang mungkin mau menyerang ya negara tersebut ya.
Tapi kalau untuk ketahanan nasional itu lebih ya secara langsung untuk memberi keamanan dan juga kesejahteraan. Jadi ketahanan yang dimilikinya itu digunakan hanya sekedar untuk memelihara keamanan dalam negaranya, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Kemudian yang ketiga, penggunaannya secara langsung berupa kemampuan power terhadap pihak-pihak lawan. Melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan. Nah ini ya. Jadi kalau national power itu menggunakan penggunanya secara langsung berupa kemampuan atau power terhadap pihak lawan. Tapi kalau ketahanan nasional itu melalui gabungan antara kekuatan, wibawa, dan kemampuan terhadap pihak-pihak lawan. Kemudian kalau dari segi empat, yang keempat ini lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak. Ya. Kebanyakan itu yang ditonjolkan hanya kekuatan-kekuatan fisik, tapi kalau ketahanan nasional, pertama digunakan kekuatan abstrak, jika gagal baru kekuatan fisik. Nah, untuk poin 5 dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dan dengan penonjolan pemberian hukuman terhadap pihak lawan. Nah, tapi kalau ketahanan nasional itu tidak hanya sekedar ya, tidak hanya untuk memberi hukuman, tapi lebih menonjolkan pendekatan-pendekatan yang baik, kekeluargaan, ya, persuasif seperti itu. Dari ciri-ciri ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada hal yang menarik bahwa konsep ketahanan nasional itu ternyata lebih memiliki kandungan makna yang relevan, yang cocok dengan dinamika negara kita yang begitu multikultur dan juga sangat-sangat menekankan nilai-nilai spiritual ya. Nah, ini menarik ini. Nah, kita lihat dulu ada tiga pengertian besar dari konsep ketahanan nasional. Kalau dari segi pengertian konstitusional, secara konstitusional dalam GPHN, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Nah, jadi ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis. Kondisi dinamis itu artinya kondisi yang terus berubah-ubah, yang merupakan kesatuan dan kondisi tiap-tiap aspek dalam kehidupan bangsa. Jadi semua yang ada yang kita miliki merupakan kelebihan itu merupakan gabungan ya untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Kemudian pengertian secara politik hukum. Kalau dalam konteks politik hukum ya di sini dalam undang-undang ya, konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan konsep ketahanan nasional dalam politik hukum itu adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Jadi kita punya suatu visi ya, visi atau tujuan untuk bisa mengatur penyelenggaraan kesejahteraan. Ya memang karena negara kita adalah negara berkembang, kita punya banyak PR untuk mensejahterakan rakyat kita. Jadi konsep ketahanan nasional dipakai, digunakan sebagai salah satu strategi dalam menjalankan setiap upaya-upaya mensejahterakan masyarakat kita. Dan yang terakhir itu pengertian secara operasional ya, itu rumusan Lemhanas sendiri, lembaga yang tadi yang Bapak tadi bilang ya. Ketahanan nasional Indonesia merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung atau tidak langsung, dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, ternyata dari segi operasional, makna atau definisi pengertian ketahanan nasional itu jauh lebih luas ya. Jadi selain digunakan untuk memelihara kesejahteraan ya, memperjuangkan kesejahteraan, tapi juga ternyata digunakan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman-ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik yang datang dari luar bahkan yang datang dari dalam negeri kita sendiri. Dan kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan ternyata dalam perjalanan bangsa kita itu ancaman itu ternyata lebih banyak itu datang dari dalam negara kita sendiri ya. Misalnya ya ancaman-ancaman perpecahan ya dari Partai Komunis Indonesia. Itu kan mau menggantikan Pancasila ya, ideologi di kita yang multikultur, multiagama menjadi satu atau menjadi dasar yang tunggal yaitu dasar komunisme.
Nah, itu berarti kan mereka tidak menerima yang namanya perbedaan. Mereka mau menjadikan masyarakat kita semua itu menjadi masyarakat komunis ya. Dan kalau kita perhatikan juga ada beberapa daerah ya yang kita kenal lah sejarah perjuangan kemerdekaan ya. Misalnya dari ujung barat sana ada gerakan Aceh Merdeka yang mau merdeka dari Indonesia. Kemudian ada pemberontakan Khan Busakar ya di Sulawesi Selatan. Kemudian ada Republik Maluku Selatan ya yang mau juga berjuang untuk merdeka ya. Kemudian Papua sendiri yang mau merdeka. Bahkan kalau kita lihat Kesultanan Yogyakarta di Pulau Jawa itu juga pernah melakukan upaya untuk mau merdeka terlepas dari Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan ancaman itu ternyata bukan datang dari luar, tetapi dari dalam negeri kita sendiri ya. Bahkan ancaman-ancaman modern yang nyata saat ini bukan hanya sekedar mau merdeka, tetapi berusaha untuk mau mengganggu ketertiban keamanan negara ya. Misalnya mau memasukkan paham-paham radikal ya, sehingga beberapa kali terjadi yang namanya aksi terorisme kan. Itu upaya-upaya untuk mau mengganti ideologi kita itu dengan ideologi tunggal. Misalnya ya ideologi radikal ya, ideologi dengan paham-paham agama tertentu ya, yang sangat-sangat anti terhadap agama lain, yang sangat anti dengan yang namanya perbedaan. Nah, itu kalau kita perhatikan ancaman-ancaman itu datang dari masyarakat kita sendiri. Bahkan sampai saat ini ada upaya untuk mau mendapatkan kepentingan ya, memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dengan mengorbankan perbedaan ya. Makanya ada istilah politik identitas ya. Politik identitas itu artinya apa? Itu artinya suatu upaya untuk mendapatkan manfaat individu atau kelompok dengan cara mengorbankan orang lain, kelompok lain yang berbeda. Jadi isu identitas itu dipakai ya. Dikatakan bahwa jangan dengan mereka. Orang yang dengan identitas itu, agama itu, suku itu tidak cocok dengan kita ya. Jadi kita harus jauhi, kita harus musuhi. Kalau di pilkada, di pemilu itu kita tidak perlu pilih mereka. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana ancaman itu ternyata datang dari negeri kita sendiri ya. Nah, ini menarik. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional pada dasarnya merupakan resultant, hasil akibat dari interaksi dua himpunan faktor yakni himpunan faktor ATHG ya. ATHG itu adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan himpunan faktor K4 ya. Keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan. Ini harus dihafal ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya. Melawan apa? Faktor yang baik yang hijau ini, keuletan, ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan ya. ATHG versus K4. Hubungan antar kedua himpunan faktor tersebut berbanding terbalik. Artinya, jika perkembangan ATHG lebih cepat dari perkembangan keempat, ini lebih besar, maka ketahanan nasional saat itu sedang lemah. Berarti negara kita sedang lemah kalau ini lebih banyak atau lebih besar ya. Sebaliknya jika perkembangan keempat yang lebih cepat dari ATHG, kita ulet, kita tangguh, kita mampu, kita kuat ya. Berarti ketahanan kita itu sedang kuat. Kalau ini lebih besar, kita mundur ke belakang. Kalau ini lebih besar, kita maju. Tapi kalau sama-sama besar ini kan kita nggak maju tidak mundur kan, berarti kita hanya jalan di tempat tidak maju-maju. Nah, ini menjadi satu persoalan tersendiri ya. Saya harap ini bisa dihafal ya. Nah, strategi dasarnya adalah apa? Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka strategi dasar yang harus dianut bangsa Indonesia agar ketahanan nasionalnya selalu kokoh dan kuat adalah dengan cara selalu mengupayakan agar perkembangan keempat selalu mengungguli perkembangan ATHG. Setiap saat dan hal itu harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Dan jalan ke arah tersebut hanya satu, yakni dengan pelaksanaan pembangunan nasional di semua bidang. Karena untuk membangun ketahanan nasional yang kuat dibutuhkan kesuksesan pelaksanaan pembangunan nasional. Ya. Jadi kita harus bisa sukses dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dan sebaliknya, suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional juga sangat dipengaruhi oleh tingkat ketahanan nasional yang kokoh dan kuat. Nah, kita bisa kuat karena apa? Kita bersatu. Tapi kalau kita terpecah belah, kita sama-sama punya keinginan yang mau kita perjuangkan sendiri-sendiri, saya pikir itu akan jadi satu persoalan yang berat, ya. Dan kita susah untuk bisa bersatu. Nah, jadi
Ini yang bisa kita pahami di saat ini menjadi satu pengalaman belajar yang penting. Saya harap sekali bahwa mahasiswa mengerti ya yang dimaksud konsep ketahanan nasional ya. Kenapa sampai kita lebih mengadopsi atau lebih menganut paham ketahanan nasional daripada kekuatan nasional, itu harus bisa dimengerti. Kenapa kita tidak memenuhi syarat menggunakan istilah kekuatan nasional itu juga harus dipahami ya. Tadi Bapak sudah jelaskan dan saya berharap ini boleh menjadi materi kita yang bisa kalian ingat. Bahwa ingat ancaman itu datangnya bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri, lingkungan kita, orang-orang kita sendiri, dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi sehingga ancaman itu tidak mengganggu kehidupan kita. Baik mahasiswa semua, ini yang kira-kira Bapak bisa sampaikan sebagai materi untuk kita, ya. Saya harap bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga menjadi manfaat yang besar bagi Anda semua, ya. Demikian yang Bapak bisa sampaikan. Sampai ketemu di materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma warga negara, ya. Sampai bertemu kembali.